Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Jadi seperti biasanya saya rutin tiap minggu saya akan bahas saham perbankan terutama yang big banks ya. Empat big bank seperti BBCA, BBRI, Bank Mandiri, kemudian Bank Negara Indonesia ya, dan juga bank lainnya. Jadi satu video sekitar 6 saham. Ada beberapa video saya sudah buat, playlistnya atau podcast linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung, saya akan sharekan grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BCA. Jadi kalau kita perhatikan saham BCA ini dia akan testing lagi ya MA 200-nya sekitar area 9.300-an ya. Jadi area buy on weakness ini sudah saya gambarkan sekitar 9175 sampai 9325. Artinya kalau dia turun di bawah 9325 atau di bawah 9175, kita jangan beli dulu. Kalau yang sudah punya lebih baik jual dulu. Tetapi kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Kalau misalnya Anda tipe orang yang suka koleksi untuk invest jangka menengahnya, memang sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini BBCA itu saham yang bagus secara fundamentalnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga bagus. Tetapi kita juga jangan terlalu kaku ya, dalam arti kalau sebelumnya BBCA itu bagus, sekarang bagus, kedepannya belum tentu bagus ya. Bukan berarti saya menjelek-jelekan, enggak. Tapi kenyataannya memang gitu. Di pasar saham itu semua perusahaan itu dynamic. Jadi enggak selamanya selalu bagus atau sebaliknya juga nggak selamanya selalu jelek. Ada company atau perusahaan yang dulunya jelek, sekarang jelek, kedepannya bisa potensial bagus. Ya, seperti itu ya. Tergantung perubahan manajemennya dan bisnisnya dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini masih testing EMA 200-nya. Ini kesempatan untuk buy on weakness bagi yang belum punya. Tapi dengan catatannya, jangan lupa kalau dia turun di bawahnya 9175, apalagi di bawahnya 9.000, saya rasa untuk BBCA ini lebih baik jual dulu. Karena kalau kita lihat sebelumnya, dia pernah turun ya dari sampai new all time high-nya, kemudian dia turun di bawah 9.000, dia bisa koreksinya lumayan dalam sampai 8.000 ya seperti itu ya. Memang nggak ada yang salah dengan fundamentalnya. Kadang-kadang harga saham turun itu nggak selalu harus alasannya karena fundamentalnya nggak ya. Mungkin bisa saja ada investor yang jual, dia lebih tertarik dengan aset lain atau perusahaan lain yang lebih menarik ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti perusahaan BBCA ini jelek kalau dia turun by 9.000 belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kita tetap saran saya kalau Anda trend following tetap follow the trend. Kalau trennya masih bearish atau downtrend ya kita jangan ikutin dulu. Kalaupun mau buy ya tunggu aja kalau dia berhasil rebound mantul ke atas resisten terdekatnya kita barusan buy. Jadi buy-nya bertahap. Jadi contohnya untuk BBCA ini kita buy sekarang boleh kemudian naik ke atas 9550 atau 9575 hanya 2 hari terakhir ya setelah dia jatuh dari 9.850 kan dia turun sampai 9325 terakhir ya. Jadi 2 hari terakhir dia hanya di 9575. Jadi kalau dia berhasil naik atau rebound di atas 9575 menjelang penutupan sorenya atau besok paginya kita boleh buy atau tambah lagi atau average up. Naik ke atas 9650 tambah lagi target price berikutnya 9.800, 10.000, 10.200 dan 10.400. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini saya sebelumnya buyback, kemudian dia gagal bertahan di atas 5.000, saya jual sebagian, kemudian saya jual lagi. Nah, yang terakhir memang saya ada buyback untuk BBRI, tetapi dia turun. Tapi dia belum kena stop loss-nya, maka saya belum jual. Nah, untuk BBRI ini downtrend-nya masih kuat ya. Jadi kalau kita lihat, memang sebelumnya sudah sempat tembus di atasnya MA20-nya, tetapi dia gagal breakout naik ke atasnya 5.050 ya. Kalau yang ngikutin video saya sebelumnya, itu saya sudah gambarkan paling amannya memang kalau mau buy BBRI tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5.050 atau 5.100. Nah, buktinya sekarang dia turun lagi kan. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini kesempatan untuk buy? Anda mau spekulasi buy on weakness sebenarnya boleh saja. Cuma kalau kita bicara mengenai trennya, ini masih resiko akan turun lagi. Walaupun candlenya hijau yang terakhir. Nah, mumpung murah pas Anda beli, ya beli boleh aja, tapi bertahap aja. Jadi strateginya, Anda buy sekarang, kemudian nanti kalau naik ke atas 4830, kita tambah lagi average up ya, bertahap aja. Sama strateginya kayak sebelumnya di sini ya. Jadi dari bawah kita kalau mau nyicil penasaran buy ya boleh aja, tapi jangan terlalu agresif. Kalau dia naik ke atas 4830, kita tambah lagi, naik ke atasnya MA20-nya 4870 ya kurang lebih ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap ke atas, bukan bertahap ke bawah. Kalau bertahap ke bawah nanti makin jauh makin jauh. Ya seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang
Loh Pak Sunar, BBRI itu kan fundamentalnya bagus ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan memang sejauh ini memang BBRI fundamentalnya bagus ya. Nah, penurunannya karena banyak investor asing yang jual sehingga investor lokal itu walaupun kalau asing jual kan investor lokal yang beli. Nah, kebanyakan investor lokal itu dia belinya di bawah atau dia menampungnya kapasitasnya itu nggak bisa menampung jualnya asing yang terlalu banyak sehingga harganya turun ya seperti itu. Nah, Nah, apakah kedepannya dia akan naik? Ya, kita follow trennya aja. Kalau trennya masih downtrend, lebih baik kurangi posisi atau hindari dulu. Bertahap aja kalau mau buy, nyicil ya untuk invest jangka menengah atau jangka panjang. Tetapi kita perlu ingat, ya, apa yang dulunya bagus, sekarang bagus. Sekarang memang yang terakhir laporan keuangan kuartal 1 masih cukup bagus untuk BBRI ya. Kedepannya belum tentu bagus. Bukan berarti saya itu menjelek-jelekan, enggak ya. Karena prinsip saya itu kita harus dinamik, nggak boleh punya mindset anchoring ya. Mindset anchoring itu bahaya kalau di saham baik investasi maupun trading ya. Anchoring sudah pernah saya sebutkan ibarat jangkar ya, jangkar kapal itu. Kapal itu kan kalau mau berhenti di pelabuhan ya, dia kan harus menurunkan jangkarnya supaya dia nggak terseret oleh ombak ya. Jadi dia akan tetap di sana. Yang menjaga dia terseret ke ombak adalah eh, jangkarnya diturunkan kan. Nah, ketika dia mau berlayar, kapal tersebut mau berjalan ya. Nah, itu dia akan melepaskan jangkarnya. Kalau jangkarnya nggak dilepas, dia nggak akan bisa berlayar jauh dari pelabuhan. Jadi mindset kita jangan sampai anchoring, berpatokan dengan wah, itu bagus Pak Sunar. Dulunya bagus, sekarang bagus. Nah, kedepannya juga belum tentu bagus. Bukan berarti saya menjelekkan, enggak. Ya, memang mudah-mudahan bagus. Saya juga suka BBRI ya. Tetapi saya bilang, kalau ada yang bilang, oh tenang aja Pak Sunar, BUMN tuh nggak mungkin bangkrut ya, apalagi bank gitu ya. Nah, saya sebutkan ada bank BUMN di masa kejayaannya. Ini sering saya sebutkan berulang kali ya. Maaf saja kalau terdengar repetitif atau berulang-ulang gitu ya. Memang kenyataannya ada satu bank big banks ya. Di masa kejayaan disebut big banks. Bukan buku 4 sih. Waktu itu kan masih buku ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha. Bukan KBMI yang sekarang pakai sistem KBMI ya. Nah, itu dia masih belum buku 4. Tapi dia disebut big banks karena market cap-nya tiba-tiba naik tinggi. Harganya menjelang naik tinggi. Itu BUMN perbankan ya. Saya nggak sebutkan emitennya. Nah, sekarang jatuh banget ya. Jatuhnya itu jauh banget. Sejak 6 tahun yang lalu eh, kita nggak bisa balik lagi ke high-nya 6 tahun yang lalu. Jadi dari high-nya 6 tahun yang lalu sampai sekarang itu turunnya dalam banget, dalam banget. Nggak bisa recover. Memang yang terakhir laporan keuangannya membaik sehingga dia recover, tetapi masih jauh banget dari high-nya tahun 6 tahun yang lalu. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai BBRI juga mengalami yang sama, walaupun dia sangat bagus. Nggak mungkin bangkrut BUMN Pak Sunar, siapa yang bilang? BUMN itu bisa bangkrut ya. Tapi kalau perbankan biasanya peraturannya lebih ketat ya. Kita jangan samakan BUMN karya dengan BUMN yang perbankan karena BUMN perbankan itu pengawasannya ketat. Ada BI dan OJK ya seperti itu ya. Perbankan diawasi ketat sehingga kalau misalnya bangkrut pun itu agak susah ya seperti itu. Kecuali mungkin bank daerah ya seperti itu ya. Maaf saja ada bank daerah yang kacau banget yang dalam tanda petik memang ya secara nggak langsung memang bangkrut ya cuma saking masih dibantu pemerintah daerah seperti itu. Jadi masih bertahan ya. Saya nggak menyebutkan bank pemerintah daerah mana, tetapi harusnya yang sudah lama di saham sudah tahu ya bank pemerintah daerah yang mana yang dalam tanda petik memang sekarang kondisinya bangkrut ya seperti itu ya. Eh, itu BUMD ya seperti itu ya. Nah kita juga jangan berasumsi utangnya BUMN sama tenang aja nanti kalau utangnya BUMN banyak nanti juga pemerintah yang bantu. Belum tentu karena kita tahu ya utangnya BUMN itu tidak sama dengan utangnya pemerintah, beda ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan menganggap enteng sesuatu. Kita harus tetap aja fokus dan kita harus fleksibel. Jangan punya mindset anchoring ya seperti saya sebutkan sebelumnya. Ya tetap waspada juga karena BBRI ini ya Bank Rakyat Indonesia ini pernah turun sebelumnya turun sampai 40% dan perlu 2 tahun untuk recover ya kebalik ke high-nya. Itu sebelumnya pernah terjadi seperti itu. Perlu 2 tahun. Masalahnya kalau Anda buy sekarang ya kan? Iya kalau nanti recover 2 tahun seperti sebelumnya. Kalau nggak recover, ya bagaimana? Ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu yang pasti. Ya seperti itu ya. Tetap dia realistis saja. Itu saran saya. Berikutnya BBNI. BBNI ini memang yang paling murah di antara BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI ya. Secara price to book value-nya. Laporan keuangan terakhir juga masih bagus. Harga sahamnya turun jauh. Nah, ini masih strong downtrend. Nah, ini ada area untuk buy mungkin 4750. Tetapi di sini saran saya masih tunggu aja kalau dia naik ke atas 5000 untuk BBNI. Karena kalau di bawahnya 5000 untuk BBNI ini masih resiko. Ya. Walaupun ini sudah mulai rebound hijau. Sebelumnya, oh Pak Sunar, ini kalau rebound lagi dari 4750 ke 5200 lumayan tuh double bottom ya.
Nah, kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, double bottom ya, mungkin ada yang berpendapat, oh Pak Sunar, ini kan double bottom, ini V pertama, ini nanti bentuk W yang gini ya, seperti itu. Nah, kita jangan lupa, kalau menurut ilmunya chart pattern ya, kita kalau trading berdasarkan chart pattern, kita nggak boleh mendahului pattern. Kalau patternnya nggak terbentuk atau belum terbentuk dulu, ya kan, itu nggak boleh buy dulu, karena atau nggak boleh sell dulu kalau misalnya patternnya itu eh, pattern untuk short sell ya, seperti itu. Kalau ini kan pattern long ya. Nah, double bottom ini kita belinya kalau menurunkan pattern itu harus terbentuk patternnya dan kemudian dia breakout. Paling cepat ya 5.200 garis yang saya sudah berikan atau pasti hanya di sini di neckline-nya 5275-an kita baru sampai boleh buy. Ya seperti itu. Kalau trading chart pattern itu memang seperti itu. Ya, apakah terlambat? Enggak, karena dia mengukur dari ketinggian pattern ini. Kalau dia breakout ya, nah, maka target price-nya kurang lebih masih bisa ke 5.950-an atau 6.000-an ya seperti itu. Jadi trading chart patterns itu boleh dikatakan trading breakout. Patterns-nya terbentuk, dia breakout dari neckline-nya, baru tindakan action-nya. Entah itu posisi long atau short ya, kalau bisa short sell ya seperti itu. Jadi jangan salah paham, jangan mendahului chart pattern ya. Kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Mungkin Anda buy sekarang, Anda diem aja. Tapi nanti ketika breakout ke atas 5.275, Anda keluar-keluar kemana-mana. Oh saya lo hebat, ini pattern double bottom saya sudah tahu. Tapi waktu Anda beli sekarang, Anda nggak berani keluar-keluar. Karena kalau Anda keluar-keluar sekarang, iya kalau naik. Kalau turun lagi, nanti Anda dikatakan orang malah di sindir-sindir orang itu sama si downtrend kok anak beli. Ya itulah akibatnya kalau saham downtrend dibeli. Ya seperti itu ya. Ya dinamika pasar memang seperti itu. Nah, cara saya tetap fokusnya ke price action-nya. Ini masih jauh di bawahnya MA20-nya. MA20-nya mengarah ke bawah. Memang untuk BBNI saya ada beli sedikit setelah dia naik 5.200 lebih, itu saya jual kena trading stop ya. Memang sebelumnya saya pernah bottom fishing juga di bawah. Saya juga sama seperti retail lainnya lah, suka beli di bawah juga. Tetapi saya prinsipnya kalau turun saya nggak di every stone, saya pasang trailing stopnya atau stop lossnya, saya kurangi posisinya, turun lagi saya jual dulu semuanya, tidak perlu ya seperti itu. Ya. Jadi kalau naik kita berusaha tambah lagi average up. Biasanya seperti ini ya. Ini kan high-nya yang terakhir kan 4.800 tanggal 23 tanggal 22 Mei ya. Kalau minggu minggu ini 27 sampai 31 ini dia berhasil naik ke atasnya ini hanya sebelum liburan 4.800 kita boleh buy. Buy-nya bertapa aja. Mungkin setiap lipatan 100 rupiah naik ke atas 4.900 kita tambah lagi average up. Bukan berarti turun-turun kita average down. Enggak ya. Seperti itu ya. Dulu ada yang nyindir seperti ini. Nah, kalau naik hijau beli, turun jual, kasih makan bandar itu Pak Sunardo. Enggak, karena saya follow the trend. Terserah Anda mau nyindir ngomong apa aja, pokoknya saya follow the trend. Kalau trennya masih bagus, kita breakout higher high, kita boleh buy. Perkara nanti gagal turun lagi, ya karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Bukan berarti kita menyalahkan marketnya, enggak. Ya, jadi pasang trade stop atau stop lossnya. Kalau masih downtrend lebih baik beli pun kalau Anda penasaran sedikit aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Itu saran saya kalau masih downtrend, apalagi kalau masih strong ya. Ini gampangannya MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih jauh di bawahnya MA20-nya. Memang kalau bilang, oh seperti yang saya katakan lagi ya, mungkin ngulang sedikit. Big Bang Pak Sunar, BBNI masih bagus lapangan keuangannya. Ya silakan boleh, nggak masalah. Cuma jangan sampai punya mindset itu anchoring. Apa yang dulunya bagus, sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup berikutnya Bank Mandiri, ini juga memang dia masih murah ya, enggak kalau kita lihat. Tapi dia kalau kita lihat ini balik ke level awal-awal 2024, testing 5975. Area buy mudah saya gambarkan di 6200. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi kita tunggu aja kalau naik ke atas 6200. Jangka menengah dan panjangnya MA 200-nya masih mengarah ke bawah, ke atas ya. Ini mengarah ke atas MA 200 yang hitam ini. Tapi harga sahamnya masih di banyak MA 200 ya karena terakhir dia jebol turun ditembus ke bawah. Nah, kita belinya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun, jangan di average down. Karena ini MA20-nya jangka pendeknya, dia sudah 3 kali gagal ya. 1 kali di sini saya gambarkan supaya kelihatan jelas. Ini dia naik, dia gagal ya. 1 kali. Kemudian dia naik, gagal 2 kali gagal ya. MA20-nya. Ini 3 kali gagal. Jadi kalau 3 kali gagal, berarti itu downtrendnya lebih kuat lagi ya. Masih kuat dalam jangka pendeknya. Berdasarkan MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan jangan memaksakan diri. Memang ada influencer yang terkenal, dia memakai prinsip katanya Peter Lynch, beli saham ketika berdarah-darah. Sebenarnya enggak sih. Peter Lynch itu mengatakan, if you want to buy, ya wait for everything to get better, ya the economy get better, terus kemudian company-nya get better, ya jadi lebih better ya, menjadi lebih baik ya, better ya. Jadi dan juga price-nya, ya harganya itu lebih baik. Jadi mulai naik ke atas kita bisa mulai beli. Ya, seperti
dia nggak bilang tren sih, karena dia secara nggak langsung dia aliran fundamental. Cuma dia bilang kalau everything is getting better ya kita bisa mulai masuk. Kalau misalnya masih kacau balau atau wait and see ya mungkin masuknya sedikit aja, jangan terlalu push your luck. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Ini memang menarik sih kalau mau bottom fishing, cuma ya hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 5.900 pasang stop loss di sana atau 5.800. Kalau dia turun di bawah 5.975 itu kemungkinan besar dia akan testing area supportnya sekitar 5.500 sampai 5.600. Lumayan jauh ya, seperti itu ya. Wah, cukup. Berikutnya untuk saham Arto atau Bank Jago. Nah, Bank Jago ini kalau kita lihat MA20-nya sudah melandai melangkah ke atas. Nah, dia akan testing resisten minggu ini, testing resisten 2470. Kalau dia berhasil naik ke atas 2470 untuk Arto, Anda boleh buy. Tapi baiknya bertahap aja, naik ke atasnya MA200-nya 2220, kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 2820 dan 3000. Nah, seperti itu ya. Sorry, ini MA200-nya dia di harga eh, 2570 ya, bukan 2220. 2220 tadi MA20-nya. Jadi MA200-nya naik ke atasnya 2570, kita tambah lagi average up. Jadi banyak bertahap aja ke atas ya. Memang secara jangka menengah sampai panjang ini MA200-nya turun melandai. Jadi masih cenderung bearish ya jangka panjangnya. Tapi jangka pendeknya ini sudah mulai rebound dari MA20-nya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN. Nah, PNBN ini sudah saya bahas sebelumnya. Ini saham yang lumayan menarik. Dia memang sekarang testing area sekitar area supportnya 1060 sampai 1080. Ini terus terang aja untuk PNBN saya sudah 4 kali ya. 4 kali trading cuan ya. Jadi baiknya saya sekitar 1075, 1080, saya jualnya sekitar 1090 sampai 1105 ya. Karena fee dari trading saya itu lumayan murah, ya lumayan lah. Nah, seperti itu. Dikumpul-kumpulin itu ya di total ya, average-nya itu gainnya 0,6%-an seperti itu ya. Itu sekitar 1 bulanan lah. Tapi itu kan cuma nggak lama. Ya 1 atau 2 hari saya jual lumayan. Ya paling tidak secara nggak langsung menutup biaya materainya lah ya. Untuk transaksi yang lebih dari 10 juta kan ada materai 10.000. Mungkin dikumpulin dari buy sell PNBN ini sudah cukup untuk menutup biaya materainya ya seperti itu ya jadi cukup menarik tapi saya nggak berani banyak karena dia terus terang aja kurang liquid ya volumenya masih kurang ya ini masih sepi ya tapi kalau kita lihat asing nggak ada tanda-tanda jualan jadi PNBN juga laporan keuangan terakhir juga lumayan bagus cuma sayangnya kenapa saham ini susah naik karena ya Anda tahu sendiri grup Panin itu grup yang dalam tanda petik pelit ya jarang sekali bagikan dividen ini pernah bagi dividen tahun 2022 itu pun tahun-tahun sebelumnya nggak pernah jarang banget lama banget mungkin ya sudah pernah bagi tapi mungkin lama tahun 2002 bagi kemudian 2023 nggak bagi lagi ya 2023 nggak bagi untuk 2022 ya 2022 kan baginya untuk tahun-tahun sebelumnya 2023 itu dia nggak bagi 2024 belum ada rups yang bilang dia akan bagi dividen setahu saya belum ada ya kemungkinan dia nggak bagi tapi dia profitnya lumayan ada kenaikan daripada sebelumnya turunnya nah ini resistennya 1165 kalau dia naik ke atas 1165 Anda mau trade lanjut lagi tambah lagi boleh pakai price berikutnya 1250 dan 1345. Jadi PNBN ini menariknya karena dia stop lossnya nggak terlalu jauh. Anda pasang aja stop lossnya di 1050 ya. Kalau turun banyak 1050 atau di bawahnya 1035 lebih baik jual dulu karena dia turunnya bisa dalam, bisa sampai 800 atau bahkan di bawahnya 800. Mungkin bisa sampai 750-an. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk PNBN ini menarik untuk yang trading istilahnya scalping jangka 1 atau 2 hari. Kadang-kadang cuma nggak sampai 1 hari ya. Belinya pagi dapat kemudian langsung pasang sell, automatic order aja ya, nggak usah bingung-bingung ya. Mana selnya udah lumayan ya. Tapi jangan semuanya karena ini masih ada potensial untuk naik ke 1150-an lebih ke atas. Ya, 2 digit ya. Daripada Anda cuma copet-copet sekali shopping kalau nunggu agak sabar kemungkinan besar 1165 dikasih. Dari harga sekitar 1080-an ke 1165 ya lumayan. Itu pun nggak lama. Ya, sebelumnya nggak lama. Paling paling lama ini nunggunya 2 bulan lebih lah ya. Seperti itu. Tapi profitnya kan lumayan. Ya, seperti itu ya. Walaupun dia di sini masih lemot. Lemot banget memangnya ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Cukup ya untuk Big Banks. Nanti jangan lupa nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi, di video deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.